Inilah biang kerok jalan tol Trans Sumatera meleset dari targetnya oleh Jokowi. Jalan tol Trans Sumatera memiliki manfaat berganda makin terasa di Sumatera, tak hanya pada mobilitas logistik, jasa, dan manusia di Pulau Sumatera. Dampak berganda dengan kehadiran jalan tol Trans Sumatera juga makin terasa pada sektor-sektor produktif lainnya di Sumatera. Karena proyek jalan tol Trans Sumatera memang dibangun dengan tujuan untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru di Pulau Sumatera. Jalan tol Trans Sumatera yang diharapkan mampu menjadi akses utama dalam menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera menjadi salah satu proyek unggulan yang dibesut oleh Presiden Jokowi. Jokowi pernah menargetkan jalan tol Trans Sumatera terhubung dari Lampung sampai Aceh pada 2024, tepat saat masa jabatannya habis. Namun kini, mendekati 2024, target Jokowi dalam penyelesaian pembangunan jalan tol Trans Sumatera tersebut meleset. Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR sepakat, pembangunan jalan tol Trans Sumatera cuma tersambung sampai Jambi pada 2024. Lalu sebetulnya, apa biang kerok yang membuat proyek jalan tol Trans Sumatera meleset dari targetnya oleh Jokowi? Padahal, dengan adanya jalan tol Trans Sumatera sekarang, Jakarta-Palembang hanya membutuhkan waktu sekitar 7 jam hingga 8 jam. Sebelum ada jalan tol Trans Sumatera, perjalanan dari Jakarta menuju Palembang lebih kurang 15 jam. Manfaat berganda dengan adanya jalan tol Trans Sumatera makin terasa, tak hanya pada mobilitas logistik jasa dan manusia, dampak berganda kehadiran jalan tol Trans Sumatera juga makin terasa pada sektor-sektor produktif lainnya, karena proyek jalan tol Trans Sumatera memang dibangun dengan tujuan untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru di Sumatera. Jalan tol Trans Sumatera yang diharapkan mampu menjadi akses utama dalam menghubungkan berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono mengatakan, manfaat lainnya dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera adalah menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Sumatera, yang mampu menyerap tenaga kerja selama masa konsesi dan operasi jalan tol Trans Sumatera, termasuk sektor properti, berupa perhotelan, perumahan, pusat perbelanjaan, dan sektor pariwisata, seperti restoran, dan destinasi wisata dengan tingkat serapan tenaga kerja tinggi. Perhotelan dan pariwisata merupakan sektor yang termasuk cukup cepat menerima dampak dari kemanfaatan jalan tol Trans Sumatera. Meskipun dengan pertumbuhan inklusif, sektor UMKM ikut bergerak dengan terkoneksinya desa dan kota antar provinsi melalui jalan tol Trans Sumatera. Dalam suatu aglomerasi, kesempatan kerja melalui jalan tol Trans Sumatera memberikan akses kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, Pemda bisa memikat investor agar dapat menggerakkan perekonomian di daerah sekitar, yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi wilayah urban development. Kendati jumlahnya belum signifikan apabila dibandingkan dengan total panjang jalan tol Trans Sumatera yang dikelola. Dengan adanya jalan tol Trans Sumatera, diharapkan dapat terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian Sumatera. Saat ini Sumatera menguasai sekitar 21% perekonomian nasional. Sementara Jawa menguasai 58%, dapat dibayangkan, jika kedua perekonomian ini saling berinteraksi, maka akan ada percepatan pertumbuhan ekonomi perekonomian Sumatera yang primer. Namun, membutuhkan pasar di Jawa, sebaliknya perekonomian Jawa yang industrialnya juga membutuhkan konsumen di Sumatera. Penduduk Sumatera yang berjumlah sekitar 20%, dari total 278 juta penduduk Indonesia. Dengan luas 60%, dari total wilayah negara. Dan Jawa sejumlah 59%, dengan hanya 6% dari total wilayah bisa saling bersinergi. Untuk itu, perlu dibangunnya jalan tol Trans Sumatera, sebagai penghubung dua pulau, yaitu Jawa dan Sumatera. Karena dengan adanya jalan tol Trans Sumatera, roda perekonomian di kedua pulau ini akan dengan mudah dijangkau. Namun, belakangan diketahui, pembangunan jalan tol Trans Sumatera meleset target penyelesaiannya oleh Presiden Jokowi. Walaupun saat ini jalan tol Trans Sumatera telah dibuat menjadi 4 tahapan pengerjaannya, dan ditargetkan sampai 2024 jalan tol Trans Sumatera akan selesai dikerjakan sampai tahap 2. Dan rencana itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022, yang menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Lalu, sebetulnya apa saja biang kerok yang membuat proyek jalan tol Trans Sumatera meleset penyelesaiannya dari target oleh Jokowi? Berikut alasannya. 1. Rumitnya pembebasan lahan.
Menurut Koordinator Indonesia Toll Road Watch Dedi Herlambang, hal pertama yang menjadi hambatan penyelesaian jalan tol Trans Sumatera adalah sulitnya pembebasan lahan. Pasalnya, di Sumatera masih banyak sekali tanah adat, pembebasan lahan untuk jalan tol Trans Sumatera tidak dilakukan dengan seperti biasanya. Dedi mengatakan, banyak hal yang harus diselesaikan secara adat istiadat untuk pembebasan lahan di ruas jalan tol Trans Sumatera. 2. Kurang pendanaan. Dia juga menilai, butuh dana besar untuk menyelesaikan proyek jalan tol Trans Sumatera. Selama ini menurutnya, banyak sekali investor yang menarik diri dari proyek jalan tol Trans Sumatera. Alasannya, karena rumitnya penyelesaian pembebasan lahan di jalan tol Trans Sumatera. Di sisi lain menurut Dedi, bagi BUMN yang mendapatkan penugasan menggarap jaringan jalan tol Trans Sumatera memang butuh dukungan modal dari pemerintah. Namun penyertaan modal negara alias PMN yang diharapkan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sangat terbatas, dan rumit proses pencairannya. Penyertaan modal pemerintah kepada operator jalan tol Trans Sumatera terbatas, sehingga cash flow operator jalan tol Trans Sumatera terganggu. Sehingga badan usaha jalan tol tidak dapat melanjutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sampai target 2024. 3. COVID-19. Sementara itu, sebelumnya staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan, target jalan tol Trans Sumatera yang meleset dikarenakan imbas pandemi COVID-19, yang membuat semua pekerjaan BUMN dalam proyek jalan tol Trans Sumatera terhambat. Menurutnya, area hal ini memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap keuangan BUMN dan juga proses konstruksi yang jelas. Arya menyampaikan, pemerintah masih akan menyuntikkan dana ke PT Hutama Karya, sebagai dukungan untuk menyelesaikan proyek jalan tol Trans Sumatera. Arya menjelaskan, pihaknya akan menyesuaikan dana yang ada, untuk penyelesaian proyek jalan tol Trans Sumatera, jika ada pembangunan baru, contoh juga di jalan tol Trans Sumatera ini akan kita selesaikan 2024. Backbone pembangunan jalan tol Trans Sumatera, yang jadi sirip-siripnya dari Bengkulu ke Padang, kita agak rem, minimal dari bawah, ini terbagi besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, Betung, Jambi, akan kita selesaikan semua. Menyelesaikan backbone jalan tol Trans Sumatera dari pintu ke pintu, sehingga nanti pasti akan bisa diselesaikan dari bawah, mulai dari Jambi, kemudian dari Pekanbaru ke Dumai, dan Pekanbaru ke Bangkinang. Kemudian dari Medan sampai ke Parapat, itu baru selesai, jadi semua bermanfaat. Ada strategi-strategi itu yang harus kita kerjakan dalam proyek jalan tol Trans Sumatera ini, ada perjanjian Bina Marga yang harus kita monitor ketat betul. Mudah-mudahan, semua jalan tol Trans Sumatera bisa dapat kita selesaikan, dan dapat dimanfaatkan.